Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab ketiga untuk pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu hukum mim sukun atau mim mati, di mana hukum mim sukun atau mim mati ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi, dan yang kedua yaitu idgham mutamatsilain, dan ketiga yaitu idhar syafawi. Baiklah, selanjutnya saya tampilkan tentang pembagian daripada hukum mim sukun atau mim mati, di mana di sini sudah saya buatkan peta konsepnya dari ikhfa syafawi, idgham mutamatsilain, dan idhar syafawi. Huruf ikhfa syafawi di sini sudah dijelaskan. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi secara harfiah memiliki arti ikhfa yang berarti menyembunyikan atau menyamarkan. Sedangkan syafawi memiliki arti yaitu bibir. Dengan demikian, ikhfa syafawi berarti menyamarkan bacaan di bibir. Kemudian menurut Marzuki dan Sun Khairul Ummah dalam bukunya yaitu Dasar-Dasar Ilmu Tajwid, posisi bibir ketika melafalkan ikhfa syafawi tidak tertutup rapat. Ini agar dapat menyamarkan huruf mim sukun disertai dengan gunnah atau dengungan. Kapan suatu bacaan itu dihukumi atau diberi hukum ikhfa syafawi? Yaitu kita lihat sebab dinamakan ikhfa syafawi ketika terjadi suatu huruf mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ikhfa syafawi yaitu huruf ba. Contoh di sini hukum bacaan ikhfa syafawi ada pada Al-Quran ayat ke-15 dari surah Al-Insan, yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa yutafu alaihim bi aniyatin fiddatin wa akwab. Huruf ikhfa syafawi di sini kita ketahui yaitu pada alaihim bi aniyatin. Nah, inilah ada mim sukun atau mim mati yang bertemu dengan huruf ba. Hukum membaca ikhfa syafawi adalah dengan menyamarkan atau menyembunyikan huruf mim. Jadi membacanya saya ulangi, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwab. Selanjutnya, idgham yang kedua hukum mim sukun atau mim mati yaitu idgham mutamatsilain atau biasa dikenal dengan idgham mimi. Menurut bahasa, idgham artinya melebur atau memasukkan, dan mimi dimaknai sebagai dua huruf mim yang berjejer. Bacaan idgham mimi harus dilafalkan sebanyak 2-4 harokat. Kita misalkan harokat ini adalah ketukan. Jadi idgham mimi atau mutamatsilain ini kita lafalkan panjangnya sebanyak 2 harokat.
atau 2 ketukan seperti ini. Atau 4 harokat berarti 4 ketukan. Posisi bibir ketika membaca idgham mimi adalah tertutup dan sedikit bergetar untuk mendengungkan bacaan mim tersebut seperti yang tertulis dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Tajwid karya Marzuki dan Sun Khairul Ummah. Langsung sebab dibaca idgham mimi atau kapan suatu bacaan atau ayat dihukumi idgham mutamattsilain, yaitu apabila ada mim sukun, mim mati, bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Contoh dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di mana letak hukum bacaan idgham mimi? Yaitu di bacaan qulubihim di huruf himma inilah yang dimaksud atau yang dikatakan dengan hukum idgham mutamattsilain atau idgham mimi. Ada mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Cara membacanya adalah dengan meleburkan 2 bunyi mim tersebut disertai dengan dengungan dan wajib memasukkan huruf mim pertama ke huruf mim yang kedua. Saya ulangi cara membaca idgham mimi. Ala qulubihim ma kanu yaksibun. Selanjutnya yang ketiga yaitu idhar syafawi. Idhar berarti terang atau jelas atau tidak berdengung. Sedangkan syafawi yaitu bibir. Sebab huruf hijaiyah mim makhrajil huruf yaitu bertemunya 2 bibir di bagian bawah dan bibir bagian atas. Dalam istilah yang ada dalam ilmu tajwid, idhar syafawi yaitu melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang bertemu dengan huruf mim sukun dengan terang dan jelas, dan ini tidak disertai dengan berdengung atau gunah. Dalam idhar syafawi bisa terjadi pada satu kalimat. Kapan suatu bacaan atau ayat tersebut dihukumi bacaan idhar syafawi? Yaitu ketika ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 26 selain huruf ba dan huruf mim. Kenapa demikian? Karena huruf ba tadi sudah termasuk huruf ikhfa syafawi, sedangkan mim merupakan huruf idgham mutamattsilain atau idgham mimi. Maka dalam huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, apabila ada huruf mim mati bertemu dengan salah satu huruf yang selain huruf mim dan ba, itu dibaca huruf idhar syafawi. Contohnya ada pada surah Al-Fatihah ayat kedua di sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana bacaan idhar syafawinya terletak pada kata hamdu. Dan di sini ada mim mati bertemu dengan huruf dal. Saya ulangi, cara membacanya harus jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cara membaca huruf idhar syafawi harus terang di bibir dengan mulut tertutup. Bacaannya harus lebih jelas apabila mim mati bertemu dengan huruf waw maupun huruf fa. Jadi bacanya ketika huruf mim sukun atau mim mati bertemu dengan waw dan huruf fa, maka harus lebih jelas lagi, diperjelas bacaan idhar syafawi. Baiklah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu mempelajari ilmu tajwid menjadi keharusan jika ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita harus jujur terhadap diri sendiri jika kita belum menguasai ilmu tajwid, karena dikhawatirkan apabila kita membaca Al-Quran
tanpa didasari atau tanpa paham akan ilmu tajwid, dikhawatirkan makna yang kita ucapkan dalam membaca Al-Quran tersebut jadi keliru ataupun salah. Maka dari itu, wajib hukumnya ketika membaca Al-Quran kita harus paham dan menguasai akan ilmu tajwid. Di dalam ilmu tajwid banyak sekali hukum-hukumnya. Salah satunya hukum mim mati atau mim sukun yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi atau idgham mutamatsilain, dan idhar syafawi. Ikhfa syafawi yaitu jika ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, bacanya harus samar-samar. Kemudian yang kedua idgham mutamatsilain atau disebut idgham mimi, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim atau huruf mim yang berjajar. Cara membacanya dengan berdengung. Yang ketiga yaitu idhar syafawi. Yang ketiga yaitu idhar syafawi. Kemudian dalam idhar syafawi ini ya, apabila ada huruf mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah, salah satunya yang ada 26 selain huruf mim dan huruf ba. Selain huruf mim dan ba, ya, huruf mim yang bertemu dengan salah satu huruf yang saya sebutkan tadi, mim dan ba, maka semuanya dibaca idhar syafawi. Cara membacanya harus jelas, ya, mulut harus tertutup. Tidak boleh kita didengungkan ataupun disamarkan. Itulah tadi video pembelajaran saya tentang hukum mim sukun atau mim mati. Mudah-mudahan dapat sahabat pahami baik dari awal sampai akhir. Apabila saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.